Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama kita dalam podcast Ngobrol Positif bareng kita. Dan kali ini di sebelah kiri saya ada Bang Riko, sebelah kanan saya ada Pak Hami, dan saya sendiri Ari Pratama. Malam hari ini kita sharing-sharing tentang pengalaman, bahasan tentang motivasi kali ya. Mungkin temanya kira-kira apa nih? Mungkin apa yang dialamin minggu kemarin yang udah dia tentang mungkin yang sebuah kita alamin keajaiban kali ya, sebuah keajaiban dan tentang penerimaan. Dan juga kemarin dari tim itu ke Subang dan di sana banyak sekali gitu dapat sesuatu yang di luar dugaan gitu. Ini Bang Riko kemarin ikut tuh gimana Bang, kira-kira ceritanya Bang, pengalamannya yang dari Subang itu Bang? Sebenarnya untuk ikut kemarin nimbrung ke arah sana itu baru sekali ya. Ataupun di awal-awal tim yang sebelumnya berangkat ke sana itu emang udah kalau mengalami perjalanan itu ya, bisnis untuk benar-benar cuma cari titik lokasi ataupun bagaimana cara kerja dan sistemnya apa, enggak, cuma lebih ke kita di perjalanannya itu lebih ke arah banget hal-hal bau motivasi spiritual, hal yang tidak terduga pun kemarin gua ikut tuh banyak banget hal yang menurut gua ini nggak ada logikanya, nggak logika. Kenapa? Karena rasanya ketika kita punya keinginan hal positif dari dalam diri kita itu ternyata terkoneksikan ke orang-orang yang ada di lokasi. Orang yang misalkan yang kemarin kita temui adalah orang-orang di sekitaran titik lokasi yang kita rencanakan untuk bangunan wisata. Karena kemarin kita niatnya ingin buka jalur ke bawah warga-warga sekitar untuk nantinya kita buat surat izin lingkungan. Tentunya izin lingkungan ini harus ke warga-warga sekitar. Kita minta izin untuk bangun sesuatu di sana. Ternyata respon baik, respon positif dari warga sekitar, terutama dari RT, RW, perangkat desa, kemarin lurah juga. Ternyata semuanya terasa benar-benar terkoneksi. Kita punya keinginan di sana ternyata disambut bangetnya. Kita mereka benar-benar punya kayaknya itu kita punya keinginan, ternyata keinginan mereka lebih besar untuk terrealisasinya warna wisata itu, didukung dengan mereka yang kemarin kita sangka ketika ada pertemuan untuk ke kelurahan kira-kira cuma sekedar untuk tanda tangan apa, ternyata di sana seperangkat desa itu semuanya berkumpul, dari RT sekian RT, ada RW-nya, ada sesepuhnya di sana, ada orang tuanya. Jadi benar-benar ya kita disambut, yang artinya wah ini benar-benar hal yang luar biasa, yang di luar daripada sana. Mereka antusias juga untuk membantu, benar-benar bisa berkontribusi untuk bagaimana ini tempat atau warna wisata ini terrealisasi. Ya, hal-hal menakjubkan lainnya kalau menurut perjalanan kemarin, menurut gue kita punya niat, punya rencana jika kita membangun warna wisata di sana, kita ingin angkat budaya, angkat ya tradisional budaya yang ada di daerah tersebut. Dan pun mungkin di awal kita cuma punya konsepan sederhana apa budaya di sana, pun kita mungkin belum ngerti banget budaya apa sih yang mau kita angkat di sana. Mungkin kita sambil jalan nanti kita cari tahu lah budaya apa. Dan pun kita belum sampai berpikir nanti siapa yang mengisi untuk acara misalkan pengedukasian masalah tadi budaya seperti apa di sana, dan kita pengen gelar pagelaran budaya daerah sana dimasukkan ke dalam programnya warna wisata. Ternyata ketika kita membicarakan hal itu, muncul dari pihak sana, warga-warga sekitar, ternyata ada satu orang yang memang dia itu budayawan lah kalau dibilang, dan dia memang punya keinginan besar banget, udah jauh, udah lama banget pengen ada tempat untuk dia bisa menaruh atau menempatkan semua mungkin barang-barang yang berbau budaya di sana, dan dia pun ingin mensosialisasikan tentang budaya ke milenial.
ternyata dengan sinkron tadi kita punya keinginan seperti itu dan si ada warga tadi punya keinginan yang sama, jadi banget, dan dia pun bersedia untuk dia nantinya menjadi orang yang mengedukasi karena dia pemahaman tentang budayanya luar biasa dengan sendirinya. Jadi baik dari sejarahnya Sunda, sejarahnya desa Cisaan, nah, itu kebetulan tempat kita itu di Cisaan. Nah, itu benar-benar dia punya kayaknya greget banget pengen menyampaikan itu pada dunia luar, dan ternyata kita menjadi medianya sebagai wisata, media untuk dia nanti bisa mensosialisasikan. Itu suatu yang menurut gua pun nggak terduga terjadi di sana. Dan alhamdulillah dari awal banget perjalanan, menurut cerita tim juga dan kemarin pun ternyata ketika kita punya keinginan yang baik, kita udah positif, bawa hal positif ke satu tempat, insya Allah kita akan diarahkan ke orang-orang yang positif juga. Dan banyak memang ketemu di sana itu kayaknya udah ditunjuk nih, oh ini orangnya, bahkan orang-orangnya itu sudah dipilihkan, sudah diketemukan dengan sendirinya. Artinya orang-orang yang ada orang berpengaruh, orang-orangnya semuanya positif, dan ternyata kita di sana mendapatkan satu sinergi dan kita menjadi punya satu visi misi di mana caranya warna wisata ini bisa terrealisasi. Artinya kita kemarin berbicara kita punya keinginan untuk bangun warna wisata, ternyata mereka yang lebih punya keinginan dan bahkan mereka ya berharap ini harus jadi. Ini banyak kemudahan ketika di perjalanan. So kemarin sempat gue ikut yaitu ya hal-hal yang tak terduga, mungkin berangkat dari tadi tentang kita tidak protes dengan apapun yang dihadirkan oleh Tuhan tadi dengan di perjalanan kita tadi. Kalau dihitung perjalanan, bahkan di kemarin pun perjalanan gue kalau dibilang capek mah luar biasa capek. Kadang kita ya berangkat nggak siang banget karena emang ada pertemuan di sorenya, sampai di sana lokasi dulu, sampai di lokasi baru pertemuan ngobrol santai. Setelah itu berangkat ke tempat orang tua juga untuk minta nasihat ke daerah Cililin, dan itu karena ada pengecoran jalan jadi kita baru sampai di sana sekitar jam 9.10 kalau nggak 10 malam jam 10 enggak jam 9. Jam 10 mulai cerita ngobrol-ngobrol, nggak terasa waktu ternyata udah jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Memutuskan untuk ya yang supir tadi istirahat, silakan istirahat. Ternyata yang gua nggak sadari di situ jam 3:30 kita langsung pergi. Gua sendiri pun jadi orang yang paling terakhir bangun mungkin. Makanya gua tanya kemarin, gua udah berapa kali sih dibangunin? Ternyata udah berapa kali dan itu yang terakhir. Ketika gua dibangunin dalam kondisi ya pakaian tidur atau ini, ternyata orang udah di depan pintu udah pegang tas semua. Udah ready. Panik. Gua kemarin panik. Gua belum sadar apa aja yang bisa gua ambil, gua angkat. Ternyata itu 3:30 pagi. Karena menghindari karena dicor tadi jalan tadi separoh. Takutnya buka tutup jalan gitu. Membuka tutup jalan. Takutnya pagi lebih macet lagi. Mungkin kalau misalkan keluar jam 6 sekalipun banyak orang berlomba-lomba untuk kerja kan pagi-pagi. Kita hindari itu karena kita pengen capai pagi di sana 3:30. Jadi 3:30 itu sudah keluar dari jalur yang pengecoran tadi, kita minggir tidur. Karena pun emang kabutnya luar biasa, lumayan tebel waktu itu pagi. Minggirin dulu, tidur sampai ya itu di mana sih di mobil enak-enaknya tidur kan gitu ya. Sakit semua badan. Cuma enjoy enak. Sampai belum puas tidur tadi, wah terus di perjalanan sempat mampir pom bensin dan akhirnya kita sampai di lokasi. Di lokasi titik lokasi di mana kita pengen bangun warna wisata karena itu yang kita anggap tempat inilah tempat kita gitu kan. Minggir di sana di samping kebun teh, sementara di sana ada aktivitas orang-orang yang metik teh udah mulai kerja di sana. Jadi kita punya 2 mobil itu tidur aja, ada yang di mobil, ada yang di pinggir jalan, ada yang di kayu-kayu begitu. Jadi itu dari jam 6:30 kalau nggak salah sampai jam 9. Ternyata itu nikmat aja, ngalir, dan setelah itu kita memutuskan untuk cari kopi yuk gitu kan. Cari kopi ke atas, ternyata dapat tempat yang bagus dan banyak yang bilang katanya kenapa nggak dari pagi kita di sini, bisa ngelurusin kaki, bisa mandi kan gitu.
Ya karena emang udah jalannya begitu, cuma sekedar jadi candaan, cuma nggak sampai ngeluh banget ya. Iya, jadi malah jadi candaan ya. Candaan aja. Dia nggak sampai ngeluh, aduh nyesel tadi gini enggak. Karena enak tadi karena kita bawa emang kita gimana caranya di perjalanan pun tetap enjoy. Apapun kita diarahkan untuk ke lokasi dulu, tidur di sana pun itu sudah diizinkan. Artinya kita nikmatin aja, dan pun gua sendiri ngerasain kemarin pas tidur di sana itu gua rasa panas pagi 6:30. Nikmat banget panas pagi kan, tidur tahunya jam 8 udah mulai panas banget. Ya, pas gua pegang bantal, gua pengen deketin mobil, ternyata mobil udah nggak muat lagi karena kursinya udah dilurusin semua. Dan tidur di tengah-tengah mobil itu pakai karpet, tidur sana, kemudian balik lagi tidur, biarin gua bilang panas juga nikmat. Udah sampai jam 9 ya itu ya. Dan setelah tadi kita putusin buat ke tempat yang bagus tadi, tapi jam 11-nya ya pertemuan tadi ke kelurahan. Disambut baik, banyak orang di sana. Setelah itu ya kita ada obrolan lanjutan lagi ke tempat yang lain. Secara keseluruhan nggak ada hal yang diprediksi. Tapi ada rencana nggak bang gitu? Kita cuma punya rencana untuk kesana itu ketemu dengan 1 orang atau 2 orang ke kelurahan, untuk mungkin di sana nanti kita punya bahasa ya penandatanganan untuk nanti dibawa sebagai dasar membuat surat izin lingkungan. Itu aja dasar. Tujuannya itu aja. Dan bahkan di hari itu nggak jadi surat itu karena ada beberapa perhitungan dari warga pun minta dikasih waktu untuk membuat surat kesepakatan karena di sana termasuk dari area yang kita pengen bangun wahana wisata itu tergabung jadi 3 dusun. 3 desa. Jadi pengen dibuat dulu surat kesepakatan semua warga bahwa di sini akan dibangun. Dan itu pun berdasarkan daripada bukan idenya kita, dari idenya orang itu untuk menjaga banget dari perizinan kita, surat-surat segala macam itu aman kita pegang. Jadi nggak ada nanti kendala di kemudian harinya. Itu berdasarkan idenya sendiri. Dan terakhir nextnya adalah setelah pertemuan itu, walaupun kita belum dapat surat dasar untuk buat surat izin lingkungan tadi, kita akan dipertemukan lagi, sudah diatur jadwalnya. Mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan ini ada jadwal kita untuk ketemu dengan bupati misalnya. Dan itu pun balik lagi bukan kita yang punya agenda untuk ke sana, tapi mereka yang ingin mempertemukan kita. Artinya hal yang luar biasa yang benar-benar tidak terduga. Kita cuma bawa satu modal rencana, dan di sana kita gimana nanti ngalir di sana. Ternyata banyak banget hal-hal yang luar biasa kita temukan. Ini tadi kita pun belajar menerima tadi tentang enjoy. Jadi nggak ada di sana rasa capek ada, normal lah capek. Iya. Cuma rasa untuk ngeluh ke capeknya yang nggak ada. Rasa ngeluh untuk capeknya yang nggak ada. Capek pasti capek manusia, apalagi si supirnya luar biasa karena dia nggak bisa tidur kalau di jalan kan gitu. Sementara yang lain pun kayak gua sendiri ngerasain tidur pun rasanya sakit ya kan. Apalagi tadi gua bilang 2:30 baru mau tidur, dibangunin 3:30 pagi baru mau nikmat banget tidur. Iya, kaget banget lah. Kaget dan keluar kita cuaca yang dingin, makanya kita dari tempat yang panas ke dingin sana, tapi ya nggak ada rasa untuk ngomong tentang ngeluh capeknya tadi. Capek mah capek wajar, cuma nggak ada rasa keluhnya. Artinya cuma sekedar ya udah tahu capek, tahu aja capek udah, tapi tetap nikmatin. Dingin mah tetap dingin ya, cuma ya nikmatin gitu. Jadi hal ya kalau kita tarik dari pelajaran itu, maka dari keseharian kita pun kita bisa ambil. Contoh tadi, ibarat gue bilang tadi tentang capek mah ya kita kerja capek. Cuma kita bisa handle nggak diri kita, hati kita untuk tidak ngeluh ke rasa capek itu. Capek mah wajar, kita kerja. Kalau kita nggak gerak, tidur aja capek. Iya. Tidur aja capek. Ya tidur seharian 2 harian. Capek tidur. Pegal. Nah, kita yang kerja kan gitu. Maka kalau kita melupakan rasa capeknya, tidak mengeluhkan rasa capeknya, ini kita menikmati artinya kan. Dan disitulah terciptanya enjoy tadi. Dengan enjoy ini banyak hal yang akan terbuka.
ditambah lagi kita nerima yang masuk. Di pekerjaan ada kesulitan, ini bukan kesulitan tapi hal baru yang belum kita tahu untuk kita pelajari bagaimana pemecahan masalah. Jadi tantangan ya. Nah itu artinya bukan aduh enggak. Disitulah yang nanti akan dihadirkan beberapa banyak hal tentang itu tadi. Akhirnya kita berkembang. Kan itu dulu lah panjang. Pelajarannya Subang tuh kayak Subang. seru banget ya. Banyak terjadi keajaiban ya, mungkin dari awal gue inget banget kemarin walaupun nggak ikut ke survei awal tapi gue ngikut cerita dari yang teman-teman yang ikut udah ngerasa mungkin tetap ya capek gitu kan, tapi tetap dialihkan tentang rasa semangatnya, tetap dengan niat dan tujuan untuk bermanfaat buat banyak orang. Dan juga memang ya dari segi penerimaannya itu mereka muncul lah, oh ini udah seharusnya nih. Kemarin juga sempat dengar bahasa waktu yang diwaktukan, yaitu baru kita ngehnya di sono dari niat sama nih, preferensinya sama, niat kita ingin berbuat baik dan juga ada orang yang berdoa gimana caranya biar yang apa tadi tuh yang di desanya tuh bisa terangkat gitu, dan sinkron memang. Iya, waktu yang diwaktukan mungkin ini juga ya, apa kayak mungkin ada bahasanya yang ini adalah waktunya gitu kan. Iya. Iya, Udah pas sepantasnya gitu ya bang gitu. gitu kan. Tapi kadang kan orang ya gitu kan. Kadang nggak bisa ngelihat ke situ gitu. Karena tidak terlatih untuk peka. Latih peka itu gimana? Kemarin sempat saya sampaikan bahwa ketika mendapatkan dasar suatu ilmu nggak akan terlatih diri kita kalau tidak pernah kita praktekkan ilmu. Iya. Dari praktek inilah akan mulai muncul di hati kita itu kepekaan, kesadaran. Ya, bahkan gue bilang kemarin sempat berbicara tentang masalah takdir dan nasib. Ya, takdir adalah hal yang sudah terjadi. Ya, artinya kita detik tadi itulah takdir. Ya, takdir artinya yang tidak bisa kita rubah sama sekali. Iya. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, nasib dengan nasib. Karena ketika kita memutuskan di detik ini ada muncul beberapa pilihan inilah nanti akan muncul dari kita itu keputusan untuk memilih pilihan yang mana. Nah, pilihan-pilihan yang kita pilih inilah akan terangkai nantinya menjadi takdir yang akan kita ceritakan di hari-hari berikutnya. Contoh kalau misalkan kemarin dari perjalanan wisata banyak sering diceritakan harusnya kesini, kalau terakhir ada bahasa tuh ketika di Curug Tijalu ya kan mutus capek banget rasanya, udahlah gitu kan. Iya. Kalau memutuskan untuk berhenti di sana tidak sampai pada titik itu, tapi karena tetap memutuskan untuk yuk lanjut sampai di titik, artinya itulah yang dirangkai kemarin, takdir tadi yang dirangkai sampai di titik ini jadi sebuah takdir yang bagus, jadi nasib yang bagus. Seperti halnya kita nggak bisa cerita dalam kondisi kita seperti ini kalau kemarin kita tidak memutuskan hal-hal yang baik. Contoh bergabung dengan perusahaan ini misalkan ada dua pilihan, gabung apa enggak. Kalau enggak sampai di titik ini takdir kita, ini takdir yang bisa kita rubah, nasib ya. Kalau kita memutuskan untuk bergabung, oke bergabung, dalam bergabung banyak pilihan-pilihan, banyak lagi. Salah satunya mungkin yang bisa kita pakai kita menemukan kesulitan, kita memutuskan untuk bagaimana cara menyelesaikannya, atau kita memutuskan untuk udah pinggirin ini sulit, susah, cari yang mudah. Itu pun keputusan yang kita ambil Pilihan juga untuk menentukan nanti takdir berikut ke depan. Cuma nggak peka dengan pilihan itu ketika kita tidak terlatih. Latih dengan tadi kita belajar tentang menerima seperti apa yang kita praktekkan. Ketika ada yang mungkin ngeselin, sering dibahas ngeselin, apakah nerima yang ngeselin itu seperti apa yang kita terima? Udah diam aja nerima hal itukah, atau kita menanggap penerimaan itu seperti apa ketika ada yang nyewotin? ada pilihan juga di situ ya. Ini pun kalau emang ya belajar menerima dikasih bangke ya kalian nerima aja gitu kan, tentang itu bangke maksudnya ya mungkin menurut gue ya bang,
nggak semuanya memang sih semua, tapi ada filterisasinya nggak sih kalau dalam penerimaan itu? Kalau untuk dasar kita belajar menerima, semua apapun yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita terima. Ya. Apalagi kalau kasarnya tadi ada bangke datang ke rumah kita, terima. Itu nggak mungkin kita diam nih. Bukan nerima yang begitu, wah udah taruh depan rumah, nggak begitu nerima. Kita Ada terima. lanjutannya lagi ya. Kita terima, kita nggak tolak. Artinya nggak nolak itu, artinya nerima itu. Kita nggak sewot itu ada bangke depan rumah. Kita nggak kesel. Kita nggak nyalain siapa-siapa. Wah itu si A, si B, si C itu kurang ajar banget naruh bangke. Atau mungkin, dia tuh punya kucing matiin tikus atau siapa. Nggak ke situ arahnya. Nerima tadi, bukannya kita dikasih terus terima, enggak. Maksudnya persepsinya. Mau enak mau enggak pun kalau memang kita terima ya bang. Terima. Saya terima tadi, nggak keluar sewot, nggak keluar kesel, nggak keluar ngeluh, itu terima. Nggak nolak. Gitu kan. Coba kalau kita nolak dengan hal itu, rumput yang berguguran depan rumah kita aja kita sewot sama yang nanam pohon. Benar nggak? Ini siapa sih nanam pohon di sini kurang ajar banget dasar. Bukannya mau dibersihin, kan ke rumah orang, ke rumah gua, ya kan nyapuin juga agak mau. Itu nggak nerima, ya kan? Nerimanya apa? Ya wayang emang ada pohon di sana dan jatuh daun yang sini. Pilihannya di kita, mau kita bersihin enggak? Tapi nggak keluar sewot. Pun bisa aja tebang biar nggak ada gitu. Kalau emang itu mah ya, balik lagi. Ya kan tetangga yang bikin, tetangga yang mungkin bikin ujuk-ujuk ditebang, nggak mungkin. Nah, artinya kita nggak nerima ada pohon di sana, ya kan? Karena segala sesuatu ya kemarin udah diizinkan sama yang di atas gitu. Dan juga apapun itu meskipun bangke yang dikasih pasti ada tujuannya kenapa itu nyampe ke kita gitu. Dan juga kemarin penasaran gitu kan, kenapa babi diciptakan selalu masalahnya, kenapa ada kucing diciptakan, kenapa ada anjing yang diciptakan. Kemarin sempat lihat di YouTube kenapa sih gitu kan, buat searching tuh di YouTube kenapa terciptanya anjing gitu awal mulanya. Dan ternyata dan juga kenapa anjing itu diharamkan dan air liurnya pun haram gitu bagi umat Islam. Bagi umat Islam. Gua lihat itu pas gua tonton, ternyata anjing itu ceritanya, tapi gua nggak tahu nih, kurang paham juga tentang agama. Yang penting yang saya dengar itu, yang saya lihat kemarin itu berasal dari manusia kan berawal dari tanah gitu kan. Terus di iblis ini iri gitu dengan manusia yang diciptakan itu. Terus dia kalau nggak salah berludah gitu, ngeludahin di tanah itu yang udah kebentuk wujud manusia tapi belum ditiupkan ruh. Nah, di ludahnya itu tepat di pusarnya yang manusia itu. Nah, maka dari itu diciptakanlah anjing dari bekas air liur itu sama itu Tuhan. Maka buat ngejaga manusia itu. Pokoknya intinya gitu, dari asal musul terciptanya anjing itu. Gua kemarin sempat dengar cerita. Pun semuanya ada maknanya gitu. Benar, ada maknanya dan juga ada maksudnya. Iya, kayak ya mungkin yang Ari contohin benar juga, kenapa anjing, kenapa ada kucing gitu. Iya, kalau ada baru kan usulnya. Ketika lu bilang gitu, gue berpikir ini, manusia pun ketika emang diciptakan, dilahirkan, ada pilihan. Alhamdulillah yang sempurna manusia itu mungkin sempurnanya punya pikiran ya, punya memutuskan itu gitu kan, daripada makhluk yang lainnya gitu kan. Ya, karena mungkin itu nggak tahu juga sih sebenarnya gitu, makhluk tapi yang paling sempurna itu iya, udah diciptakan sama Tuhan gitu. Karena ya itu bisa bergerak sebebas mungkin. Berdasarkan apa maksud dari penciptaan tadi, semua ada maksud memang. Ada satu hal gue teringat tentang dalam diri kita sendiri pun ada yang namanya sabar. Iya. Lawannya Marah. Ada sombong. Lawannya Rendah hati. ada senyum. Lawannya Cuek, cemberut. Nah, kenapa si yang negatif ini diciptain? Ya. Apa enggak yang baiknya aja diciptain? Ya. Dan itulah yang bikin manusia sempurna ya. Artinya dengan adanya Kita ada dua. apa namanya, ketika si sabar diciptakan, ada sombong, terus ada marah, ada Sabar. sabar. Marah sabar.
ketika kita memutuskan untuk memilih sabar daripada marah, akan datang orang, misalkan orang datang untuk membuat atau melatih untuk kita sabar. Karena nggak akan ada yang namanya sabar kalau nggak ada marah. Ya, Nggak akan ada yang namanya rendah hati kalau nggak ada yang namanya orang sombong. eh Ya kenapa diciptain? kadang dua? berbalik Sama. ya, pelajaran itu pun iya ya. Ya, nggak mungkin lo dibilang sabar kalau nggak ada sifat marah yang diciptakan. Kalau orang mau marah, nggak mungkin orang bedain. Wah, ada yang marah, ada yang sabar. Itu keputusan di kita. Ada malaikat, ada setan nih, lu mau milih yang mana nih? Malaikat yang baik ya, setan biasanya jelek gitu kan. Iya, jadi kalau emang bener juga gitu, belajar sabar, datengin orang marah gitu, pengen rendah hati, liatin orang-orang sombong gitu kan, karena kan malah ikutan gitu yang udah gitu ya. Kalau alhamdulillah ya belajar juga, pengen ada rasa pengen lah, siapa sih yang nggak mau baik, siapa sih yang nggak mau bijaksana, semua sifat-sifat yang positif lah ya bang, siapa sih yang mau itu. Tapi kan ada juga nih yang negatif nih, mengelolanya itu loh, mengelolanya agar nggak bercampur. Ada rumus Ada rumus matematika positif kali positif sama dengan negatif, positif kali positif, iya. positif kali positif, coba searching dulu dah. Aduh, gue pelajaran SMK parah lu Rik. Positif kali positif, Iya, positif, nggak ada negatif, unsur negatif di sana. Positif kali negatif, negatif dikali negatif, positif. Artinya ketika ada sifat negatif dalam diri kita, sambungkan dengan negatif, jadi kalimatnya sama dengan positif. Contoh kalimat negatif, kata negatif deh, malas negatif, terus apa lagi? Marah juga negatif, Marah negatif, sambungkan malas marah lagi. Aduh, jadi positif, malas marah, ya nggak? Apa lagi? nggak Ada bisa nggak? negatif, terus negatif lagi. Oh iya, kalau negatif lagi jadinya masih Jadi positif. Artinya jangan kita buang, tinggal ya kalau rumus itu dia itu tinggal dekatkan lagi dengan yang negatif, akan muncul misalkan lagi malas apa, kerjaan ini, balik dengan menunda. Ini jadi malas menunda di positif. Dan pun secara sederhananya itu tadi rumusan dasar, cuma kalau efek ke diri kita mungkin kita perlu latihan untuk ke arah sana. Cuma dasarnya adalah ketika untuk kita memilih, bukan sekedar memilih sebenarnya, ketika kita belajar tentang pengetahuan tentang kehidupan, kita akan melihat, kita merasa sadar aja dengan ada yang negatif dan positif pun itu udah naik level artinya, ya kan? Yang selama ini mungkin kita nggak ngerti kalau ini negatif, karena keseringan kita kumpul sama negatif ini kita anggap positif, kita anggap hal yang benar, bahkan diri sendiri kita kenal. nah saking seringnya kumpul atau saking seringnya marah misalkan, artinya marah ini kita anggap positif dalam diri kita karena seringnya muncul dari diri kita tadi. Karena yang sering ini akan jadi suatu yang lepas kontrol dari kesadaran, apa hidup jantung, hal-hal yang bisa lepas secara refleks akan sendirinya keluar. Tinggal bagaimana untuk mengurangi refleks itu dengan kita latihan terus. Wah, ini marah, awal-awal mungkin kebalikan ke marah yang positif, sampai akhirnya kita belajar terus kenal, oh gue sedang marah nih saat ini, pilihannya keluar nggak marahnya atau diem gitu kan. Setelah itu belajar lagi tentang itu, akan sadar nanti, oh gue nggak bagus pilih yang ini, gue pilih yang ini ya kan? Sehingga akhirnya mengurangi munculnya marah tadi keluar permukaan diri kita lebih memunculkan untuk sifat sabarnya tadi. Saking sering sabar ini keluar,
tanpa sadar kita, tanpa ngerti kita udah nggak protes sama orang yang ngomel, kita nggak sewot sama orang yang ngeselin tanpa sadar, karena kita munculkan itu tadi latihan. Setelah itu akan kita muncul jadi orang yang bijak memilih mana nih sisi yang kita harus kita panggil. Ada saatnya marah bukan sekedar marah yang negatif, tapi dibungkus dengan tegas. Sabar seperti apa yang kita munculkan? Sabar juga ada yang berlebihan, tak boleh. Sabar seperti apa itu pun nanti kita akan bijak memilihnya. Sabar yang seperti apa sih? Kalau ngadepin orang yang selalu misalkan dalam perusahaan ya gitu, orang itu nyeleneh terus kita sabar diam, itu salah juga. Sabaran seperti apa? Ya kita terima sikapnya, tapi kita berusaha untuk memperbaikinya. Memberikan arahan, berikan nasihat, berikan penegasan. Arahnya ke sana. Ini bukan sekedar diamin aja lah sabar. Iya, jadi ya itu dia kan mungkin yang kemarin gue alamin itu, karena ada alhamdulillah udah tahu lah bang, udah tahu mana ini yang marah ini, tapi kadang ya itu next selanjutnya nih apa ya kan, ini tuh yang muncul pertanyaan, ini next selanjutnya apa gitu. Dan akhirnya jadi salah menanggapi gitu kan. Nah dari situ pun pembelajaran juga, ketika aduh males, nggak dicari-cari kebenarannya, bangun siang karena menguatkan hal yang negatif tadi gitu kan. Bangun siang gara-gara tidur malam, udah kan menguatkan si malas tadi. Terus secara nggak sadar juga gini, ketika kita memutuskan untuk memilih malas, otak akan bekerja, diri kita akan bekerja untuk membenarkan bahwa malas itu benar. Sama dengan kalau kita menyebutkan ini sulit, otak akan mencari alasan bahwa ini sulit. Coba dengan tadi kemarin sempat gue bilang, kita memutuskan untuk bisa, walaupun secara sadar kita nggak ngerti itu kerja, tapi otak kita, karena kita akan diciptakan secara otomatis luar biasa, sinergi dan dalam diri kita ini akan mencari sesuatu untuk membenarkan bahwa kita benar bisa. Tinggal kita memutuskan memilih yang mana, kita memilih untuk bisanya atau milih untuk malasnya, milih untuk sulitnya. Nah karena kita kadang suka bertanya nih sama otak. Nah ini juga bang, yang kalau yang gue mungkin masih ada rasa takut ke situ ya, makanya nggak mengiyakan itu kan gitu, karena perhitungan tuh otak. Nah iya, perhitungannya itu kayak otak ini perhitungannya berdasarkan rekaman, berdasarkan yang udah terjadi. Kalau hati di sini letak, bahkan yang belum terjadi pun udah ada, lebih luas. Kenapa dikatakan bahwa kekuatan otak cuma 12%, kekuatan hati atau alam bawah sadar itu 8%. Kalau kita sering ada ngobrol sama otak, ya itu tadi, ya kan? Kita nanya, tak, menurut lu gimana nih? Sama kita berdiskusi seperti itu. Ini ada permasalahan nih, menurut lu gimana nih, tak? Kita ngomong sama otak secara nggak sadar. Ya, menurut otak, berdasarkan analisa yang sudah terjadi dan begini-begini, sekian persen lu nggak bisa. Ya kalau gue bilang misalkan contoh berenang, gue bisa berenang ketika gue jatuh ke sungai. Cara logika otak, sebelum gue jatuh ke sungai, gue nggak bisa berenang. Dan pun sampai dengan detik ini gue belum ketemu logikanya. Gue yang nggak pernah latihan, nggak pernah belajar tentang berenang, tiba-tiba bisa berenang dengan jatuh mau mati. Ya. Kenapa? Karena gue nggak nanya sama otak dulu tadi. Karena gue jatuh, bukannya sengaja pengen lompat dan berenang, beda. Gue nggak bisa berenang, gue pengen lompat ke lautan. Kalau mati pak, mati. Nah, mungkin itu ya dari bang jatuh bangkit ketika kita emang mengiyakan, tapi ada kondisi yang nggak bisa ya, karena kan belum terjadi nih ya kan, ternyata ya udah malah gagal. Itu dia, kita harus bangkit lagi ya, itu yang namanya proses. Ya udah, lu harus terus maju gitu ya, karena ketika lo memutuskan berdasarkan pengalaman otak lo tadi, disitulah yang membuat diri lo nggak pernah berkembang, karena terkurung dengan rekaman otak tadi yang akhirnya menciptakan rekaman yang sama.
Kenapa ketika jadi lu nggak itu bisa doang. hal itu, ya kan? Otak lu bilang lu nggak bisa. Tetap sampai kapan lu nggak akan bisa. Maka ketika lu mau mulai memutuskan, oke gue terima saran, cuma gue yakin nih bisa. Dan gue coba dulu. Atau minimal gue belum pernah nyoba nih. Ya kan? Gue pengen coba dulu lah, asal hasil nanti terserah nanti gimana hasilnya. Iya. Minimal itu, kita jadi tahu, oh ada perubahan rekaman otak. Kenapa ketika nyoba sedikit aja hampir bisa, bukan nggak bisa. Awalnya itu tuh mungkin nggak bisa. Rekaman barunya adalah hampir bisa. Ada kemungkinan rekaman terbarunya kita bisa. Itu semakin banyak kumpulin. Jadi kontaminasi otak kita, jangan otak kita yang kontaminasi hati kita. Kontaminasi otak kita dengan hal-hal yang bisa. Mampu. Karena nggak ada batasannya potensi manusia. Manusia nggak punya batasan. Kita sendiri yang membatasi. Iya kan? Kita sendiri. Berdasarkan apa? Negosiasi dengan otak dan Tapi lu mau cuma punya otak gak, Rik? anak kecil aja. Kenapa dia mau misalkan dari merangkak, berdiri, jalan, ya nggak sadar, lu taunya pengen jalan aja kemana, nggak ngerti bahaya, ngerti apa? Karena nggak ngelibatin otak. Juga rekaman otaknya Yang rekaman, iya memang belum ada rekaman. belum banyak. Tapi kalau udah banyak Iya, rekaman otak mungkin ya, Bang. Yang Karena membuat rekaman itu Nah, tertanam adalah seringnya melakukan itu. Udah. bukan seringnya yang melakukan untuk anak kecil, udah banyak. tapi penekanan dari orang-orang sekitar. Tuh kan jatuh udah dibilangin. Padahal kalau misalnya anak kecil jatuh juga dia nggak ngerti jatuh itu. Sakit, nangis, bentar, naik, jalan lagi. Nah, tidak terlalu didominasi sama otak tadi. Emang dia ngerekam pada saat itu, cuma dia nggak terlalu penting ini. Dia pentingnya di sini. Mungkin rasanya semua senang ya gitu, jalan, jatuh, nangis, luka. Tapi setelah itu jalan lagi, gitu. Nah kita yang sudah tadi, wah tuh kan jatuh, apalagi kita sering banget ketemu lagi. Udah gue bilangin lu masih aja ngeyel, jadi kan tuh sering kan begitu kan, akhirnya mengiyakan kita, oh iya benar, dan akhirnya rekaman ini akan mendominasi diri kita. Kita takut apa, itu rekaman, padahal secara rekaman mungkin kita belum pernah ngalamin takutan itu. Ada yang takut ketemu ini misalkan, pernah lo ketemu? Kayaknya belum, kan gitu kan, tapi kok bisa takut? Atau makan ini, udah pernah makan, kayak gimana waktu lu makan, apa mau mati kah, jadi lu trauma makan itu? Karena kebanyakan orang belum pernah makan. Iya, ada contoh kayak gini, Bang. Ada orang takut ketinggian gitu. Sebenarnya bukan ketinggian yang ditakutkan, tapi takutan dia takut jatuh. Ya karena mungkin kerekamnya jatuh itu sakit gitu kan, jatuh itu aduh jatuh gimana sih gitu kan. Ada juga yang takut sama kegelapan, bukan takut sama kegelapan, katanya takut ada sesuatu yang muncul di kegelapan. Padahal udah tahu gelap tuh kan. Kalau dia takut sama kegelapan, iya lihat yang warna hitam itu kan gelap, cuman dia takut gitu. Wah tuh lihat di mana kemarin? Kayak takut gagal, karena bukan gagal yang ditakutin. Iya. Nggak pernah mencoba. Tapi kalau mencoba sih Terlalu seram dunia setelah ini berdasarkan pikiran doang. Ya itu kalau dibilang gue takutnya kelewatan, itu nggak akan pernah vaksin. Kalau gue bilang takutnya gue kelewatan, ya kan, gue nggak akan ikut vaksin. juga takut. SMK gue Iya. kabur loh, Bang, disuntik. Ini gue terakhir suntik SD dicacat. Sampai gue bilang, saking gue trauma sama jarum suntik itu, sampai gue mimpi ada lubang besar kayak sumur isinya jarum suntik semua, dan gue jatuh ke sana. Sakingnya. Cuma vaksin gue suntik, vaksin kedua suntik. Alhamdulillah. Artinya itu tuh cuma sekedar batasan yang kita ciptakan sendiri. Iya. Ketakutan yang diciptakan sama pikiran kita berdasarkan hal yang nggak pasti juga. Padahal maksudnya mudah, justru mudah. Iya. Nah, kalau dibilang takut ya tetap takut. Ada takutnya, gue juga ada, Bang. Bener. Tapi iya ya bener ya. Ketika emang bener kan, gue SMK sampai kabur tuh gitu kan. Tapi kok kayak sekarang udah gitu kan. Gue mikirnya biar gue enak kemana-mana gitu kan. Vaksin.
Tapi kan memang pemerintah juga menganjurkan itu. Bahkan nih kasarnya itu yaitu gue bilang terakhir gue SD disuntik sampai baru vaksin ini. Sebelumnya bahkan berobat sekalipun enggak. Kadang tanya suntik enggak, kalau suntik gue pulang. Oh enggak nih, ada penggantinya suntik tetes. Udah tetes. Sakingnya itu makanya gue memutuskan untuk sakit kayak gimana pun gue jangan sampai gue ke rumah sakit. Wah ternyata ini hal positif. Hal positifnya di mana? Gue jangan ke rumah sakit setelah sakit begini doang sembuh gitu kan. Jadi ada positif dalam diri gue bahwa takutnya tadi takut karena gue awalnya takut suntik. Kalau gue di rumah sakit gue wah udah pasti nih belum diinfus sambil darah ya kan. Terus diinfusnya kebayang gue suntikan semua main kan, belum nanti disuntik apa obat. Bayangin itu jadi gue sehat. Sakit parah-parahnya gue sakit misalkan di rumah mungkin berapa hari udah gue minum obat istirahat itu umur gue belum, dan mudah-mudahan nggak sampai ke arah sana. Dan tadi berawal dengan gue takut tapi lari kan ya ke positif, tapi kita percaya bahwa diri kita sehat. Kadang ada keterpaksaan juga loh bang, maksudnya ada situasi sama kondisi yang ya udah memang harusnya ya gitu. Kayak gue minum kemarin sakit minum obat nggak bisa gue tablet, nggak bisa sama sekali. Gue gigit tuh mau sepahit apapun lebih baik digigit. Rekamnya karena apa, di sini nih nyangkut kayak mau mati Ri. Gue giniin kagak bisa, ya Allah itu kalau diingat-ingat nggak enak banget gitu kan. Nah itu jadi bikin trauma. Tapi pas berobat ini sehari 12 butir deh bang. Gue gigitin itu seharian Ri, gila lah. Ya mau ya itu dia tuh, ya udah lah coba tuh mencoba nih satu Ri, tetep bang keluar lagi minum keluar lagi terus dan sampai kemarin pas masuk ke sini masih ada sebulan lah gitu. Itu udah nggak udah apa sekarang udah berhenti gitu. Itu kagak gue gigit sampai sekarang apapun obat gue bisa. Rasanya tuh kayak enak banget. Oh iya ya. Jadi kan bahkan dari ketakutan ini kita dihadapkan dengan pilihan tadi, apa kita mau dobrak hal itu atau kita tetap terkurung dengan hal itu. Vaksin kemarin gue pikir gue ngedobrak dalam arti itu udah saya kan gitu. Dan pun kemarin kenapa gue telat itu ya bukan karena sengaja telat gue, karena gue udah niat ya. Karena kemarin gue bilang minta jemput, ternyata yang jemput gue udah langsung ke lokasi. Ya kan? Lupa sama gue ketiduran di rumah gitu. Ya, tapi tetap jadi vaksin 1, vaksin 2 alhamdulillah kemarin. Cuma jadi apa ya, pilihan tadi ya tergantung diri kita, nggak ada orang yang bisa maksa kita buat milih. Bahkan mungkin hanya merekomendasikan ya menurut gue ya bang. Kalau orang tua kan maksa biasanya. Iya. Ya, bahkan orang tua sendiri yang suruh kita untuk jadi seperti ini itu nggak bisa ngerahin kita kan. Nah, keputusan kita sendiri. Kita memutuskan untuk apa? Makanya tadi dengan yang kita pelajari tentang kehidupan, tentang ilmu hal apapun yang kita pelajari, jangan lepas dan peka lah bahwa setiap apapun yang dihadirkan dalam kehidupan kita dan bentuknya kayak gimana pun bentuk keadaan itu adalah praktek hasil dari yang kita pelajari. Jangan sampai lupa hal itu. Sayang rasanya ketika kita dihadapkan dengan hal yang seharusnya itu prakteknya kita nggak sadar kalau itu praktek. Yang akhirnya apa? Kita rasanya gagal dalam pelajaran kemarin. Lagi kita belajar Ulang lagi sekolah ujiannya gagal, ulang lagi. Sampai kapan kita mengulang terus? Orang udah lulus naik levelnya ke atas, sementara kita masih di situ. Banyak orang yang mungkin belum dapat kesempatan kayak kita yang belajar, berada di lingkungan positif, saling mengingatkan, nasehatin, ngasih ilmu-ilmu tentang positif, pengalaman-pengalaman yang positif, kan? Tapi kita tidak memanfaatkan tempat ini, wadah ini untuk membuat diri kita lebih positif, lebih baik. Kenapa gue bilang tidak memanfaatkan? Ya kita mungkin ikut belajar, tapi belajarnya itu tidak sampai kita resap ke dalam hati, sehingga nggak ngerti praktek.
apa, dan bahkan kita nggak sadar, nggak peka. Karena apa yang kita ada, jalan aja, keluar dari rumah, datang ke kantor, itu semua hal-hal yang sudah dipelajarin kita kemarin. Contoh di jalan ada yang ngecek gitu, itu kan prakteknya untuk kita pelajaran apa, Kita kayak ya kita ke arah sana nggak, oh lewat aja, kita nggak sadar kata kita melewati si praktek yang tadi. Terus setiap jalan dihadirkan ini adalah hasil dari yang kita pelajari, tapi kita praktek. Kalau kita berhasil praktek di sana, akan naik levelnya ke praktek-praktek yang lebih sulit. Dari levelnya SD, SMP, SMA, kuliah, ya, akan naik level terus. Ketika kita udah sampai di level yang lumayan tinggi, nggak ada apa, nggak ada masalah, nggak ada apapun, karena kita yang mengontrol dari dalam diri kita sendiri. sampai di titik ketika menemukan hal baik diterapin dan emang sudah apa ya, ada buktinya gue sendiri deh, pengalaman gitu. Itu gue share bang, gue ya udah nih ini cerita gitu kan, kita sharing gitu ke teman-teman gitu bang. Rasa gue tuh sekarang ya menurut pribadi gue mungkin nggak tahu karena orang-orang beda nih perspektifnya, tapi menurut gue beda banget nih gue gitu kan. Gue karena senyum sendiri, oh iya benar gitu. Tapi ketika emang merasa feelnya bahagia banget tuh, enak banget rasanya tuh, ternyata ini wah banget, alhamdulillah banget rasanya. Susah kayaknya bang kalau dijelasin gitu, kayak ya udah enak banget gitu. Para pun bilang rasa ini nggak bisa kita jelasin. Bahkan orang yang tadi di perjalanan, tim yang kemarin buka untuk lebaran saya tentang pariwisata, rasa itu untuk dijelaskan. Makanya gue bilang, yuk cicipin bareng-bareng. Apa cicipin bareng-bareng ini? Kita praktek semua, jadi kita merasakan semua. Kita ngomong sedikit aja, oh udah paham karena gue juga ngerasain. Kan gitu. Kalau nggak ngerasain, gue nggak ngerti. Kalau gue bilang, oh bakso Pak Maman di depan itu enak loh, ya kan? Gue sendiri yang ngerasain, lo nggak ngerasain, lo iya aja, oh iya ya. Nyoba mah kagak. Kalau lu coba nyicip juga, oh bener kata dia, wah enak bener. Ketika ngobrol, nggak perlu lu ucapin rasanya gimana, udah enak kan. Rasa itu memang susah untuk disampaikan, tapi ya itu tadi benar bisa dirasakan bersama. Bukan sama, gue juga mau ngucapin rasa tentang rasa cinta ya, rasa cinta, rasa suka ya enggak, agak susah untuk jelasinnya. Tapi ya gimana kita berbagi gitu, berbagi tentang ini lo rasanya gitu, bukan sekedar ucapan gitu, tapi kita sama-sama rasakan. Iya sih, ini sama di dalam hubungan gitu ya, cewek gitu ya. Iya, oh aku sayang kamu, wah cuma ngomong doang tapi nggak ada prakteknya bahwa lu sayang, itu sama aja bohong. Seperti apa dulu Ya maksudnya gini, ketika gue sayang sama lu hanya sekedar ucapan dan udah ya kagak ada kan persepsinya kan. Iya. Kan lu bilang maksud lu sayang itu maksudnya seperti apa, sampai enggak pasangan tadi. Ya, mungkin tanggapan si pasangan adalah kalau lu sayang beliin gua ini, beliin itu, ya kan, ajak gua kemana, ke mall segala macam. Tapi menurut lu sayang itu yang seperti apa? Nggak nyambung nih, ya kan? Besar. Ya, karena itu sekedar ucapan, tapi kalau disampaikan dengan rasa dan juga dia ngerasain juga nyampe. Oh, kalau dia sama-sama ya, itu dia kan mengkoneksikan yang tadi gitu ya bang. Artinya bahkan misalkan pasangan lu marah sekali itu, tahu kan dia mah sayang sama gua, ya. Tapi beda dengan kalau misalkan kok lu marah-marah, kok lu nggak sayang sama gua, aneh ya kan. Ini pun marah dia pun anggap sayangnya dia. Kenapa? Oh dia marahnya bener kok, misalkan oh dia melarang kita keluar malam-malam misalkan, oh nongkrong sama orang-orang ini, ya bener kok,
dia ngingetin dengan gayanya dia, artinya kawan. Itu tadi nggak bisa bilang dia mati itu sayang kalau kita nggak tahu. Malah itu dia itu, jadi oh semuanya dibungkus kata saya mau negatif gue kalah gitu kan, negatif. Jadi ya, udah kalau udah terkoneksi kan udah ada satu ini ya, satu jalur lah gitu, kayaknya enak banget. Tapi kan yang jadi pertanyaan gimana caranya untuk terkoneksikannya itu. Magnet, kita ciptakan diri kita sebagai magnet. Magnet apa? Magnet positif. Tapi kalau secara kehidupannya positif akan menarik yang positif. Beda sama magnet yang ini ya, US ya, bertolak belakang baru nyatu ya kan. Kalau sama mental. Justru kalau misalkan untuk di kehidupannya adalah yang sama, pokoknya misalkan S tadi akan menarik S juga. Positif kita akan menarik yang positif. Cerita tadi di perjalanan warna wisata, ya kan? Karena kita positif, menarik yang positif. Bahkan mungkin di sana yang lebih positif, kita yang tertarik. Karena sepertinya di perjalanan kita terarahkan dengan sendiri. Oke, tadi muncullah bahasa waktu yang diwaktukan, bukan waktu yang direncanakan. Waktu yang sudah wayangnya emang waktunya. Nah itu yang wayangnya ya udah inilah waktunya gitu. Ya. Dapat waktu yang diwaktukan dengan apa? Didasari dengan menerima. Emang kita nggak nerima, Gak bakal tuh ada waktu yang diwaktukan. Kan yang seperti ini pun nggak akan terjadi kan ya, yang kita terima. Kenapa? Inilah nanti akan terbentuk keputusan kita yang nantinya terangkai menjadi satu. Kenapa kita memutuskan untuk ngobrol sharing positif? Coba kita sama aja dengan lain. Ternyata dengan kita memilih yang berbeda, hasilnya berbeda. Inilah bentuk kebebasan manusia, tapi untuk kita bisa menciptakan sendiri kehidupan kita, terlepas dari takdir yang memang sudah ditakdirkan. Akhir di mana nggak bisa kita pilih, orang tua mana, daerah mana, asalnya mana, mati. Ini kalau kemarin gue sempat baca-baca dengar di YouTube itu kan ada dua persepsi juga ya, gue nggak ngerti, tapi gue sampein aja, gue pun belum paham. Kalau kematian, ada kematian yang benar-benar sudah ditakdir dengan kematian. Ya, dari segi kebebasan manusianya dia bisa mempercepat kematian itu sendiri. Dengan apa? Bunuh diri. Kalau misalkan dimasukin, oh bunuh diri itu udah takdirnya, ternyata enggak. Kalau menurut yang kemarin disampaikan, kan, ternyata itu keputusan kita sendiri kan, untuk mengakhiri, walaupun sebelum waktunya. Ya gue nggak ngerti apakah ini benar atau itu kan ada dua pilihan itu tadi gitu kan, kayak mau lanjut hidup atau kan mau mempercepat itu. Ini yang gue pahamnya adalah kita sebenarnya kalau misalkan takdir dan kebebasan kita untuk melakukan sesuatu, gue dapet ya kemarin sih udah lama juga tentang bahwa kehidupan ini ibarat sebuah game yang sudah terprogram. Artinya yang di dalam game ini tidak bisa melakukan apapun di luar terprogram, di luar dari program yang sudah dibuat. Contoh misalkan kemarin dicontohkan dengan permainan misalkan Winning Eleven. Lah bola ini nggak mungkin si bola itu bisa tendang sampai keluar TV. Terus lagi si pemainnya nggak mungkin bisa sampai terbang. Ya. Terus di mana kebebasan kita? Kita boleh pilih siapa yang pemainnya, di posisinya mana. Ya. Terus kita bisa milih trik-trik nyerang, dan segala macam. Tapi yang sudah terprogram. Tendangan, mau gaya kayak gimana pun tendangannya, tapi tendangan-tendangan yang sudah diprogram. Tapi gimana kebebasan kitanya laginya memilih selain bermain itu tadi adalah untuk mencapai level menang atau kalah, itu keputusan yang dari yang kita buat sendiri. Kalau sudah terprogram nggak bakal kita kalah, main secara sendiri. Tapi ada kebebasan kita untuk menentukan kita pengen di level yang mana. Skill kita bermain itu semakin naik atau kita udah begitu aja. Nggak jauh beda dengan kita main game di handphone misalkan.
naik level. Ketika temu level yang mentok, kita dihadapkan dua pilihan, apa kita mau terus coba sampai naik level atau keudahan aja uninstall. Termasuk dalam kehidupan, kebebasan kita adalah berusaha sekuat tenaga untuk capai level gitu. Kenapa ada yang Indonesia gagal, naik lagi gagal, itu di level yang paling sulit dia tuh. Coba gagal sampai tembus nanti ke level berikutnya. Akhirnya ketika lewat levelnya, wow, udah levelnya lebih tinggi. Jadi emang kalau secara takdir dan nasib tadi itu kan nasib bisa kita rubah dan takdir juga bisa. Takdir sudah terprogram dalam kehidupan. Manusia biasa mungkin nggak bisa terbang kayak burung. Program. Intinya kebebasan kita adalah terus berusaha menentukan hari-hari berikutnya untuk menciptakan takdir kita. Nasib kita. Secara takdir mungkin semua manusia takdir untuk kaya misalkan, nggak ada yang miskin dong. Tapi kenapa ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang anak misalkan, oh kita lahir di Indonesia, ada yang di luar misalkan. Kenapa? Dan pun takdir yang nggak bisa kita kehendaki kita kan dari dalam hati itu kita lakukan sesuka hati misalnya. Hati lahir ya, jodoh mungkin kalau yang biasa suka dibilang kan ya, kita yang buat keputusan setiap harinya gantung dari pelajaran sama pun secara enggak langsung itu juga bisa dikatakan sebagai proses dong menurut gue ya. Proses itu tadi ketika emang kita menjalaninya santai, enak, enjoy dalam penerimaan, secara enggak langsung pun prosesnya enak-enak aja sebenarnya gitu. Kadang kan ada gua pribadi pun dulu mikir proses itu pahit, proses itu kalau menyiksa kita menurut sudah gue. menentukan memutuskan bahwa Iya proses itu pahit itu iya baik-baik jadi pahit dan nantinya. diri kita, apapun yang ada di diri kita akan membuktikan bahwa proses itu pahit. Jadi malah itu terjadi ya bang. Kita kan percaya oh proses itu mudah ya kan, tapi di kenyataannya nanti kita akan perlahan-lahan mengatakan bahwa oh ternyata nggak mudah. Akhirnya ujung-ujung sampai ke wah sulit ternyata. Karena itu malah belok ya Kan dikalah kontaminasi sama pikiran kita yang belum berpengalaman. iya Rekaman kepala otak ini yang sudah terjadi tadi, yang kita sudah alami berapa tahun sih usia kita yang sudah kita alami, dan itu tergantung kitanya, kita anak rumahan atau anak Yang jalanan, bergaul. anak gaul gitu. keluar lah Artinya itu pun apa namanya mempengaruhi rekaman itu. Karena pun ketika emang keluar nggak semuanya langsung masuk bang, ada apa ya, ada tingkat intens lah, harus intens juga di dalam hal itu gitu. Cuma kalau emang itu dapat banyak, kalau lupa mah sama aja sih gitu. Tapi kalau intens menurutku selalu ingat dan pakai gitu. malah dengan lo memutuskan untuk bangun pagi kan, berangkat pagi kan, beda dengan lo bilang ketika lo bilang bangun pagi mudah, berangkat pagi mudah bisa, dan ketika gue susah bangun pagi, susah berangkat pagi, kita akan diri kita akan membenarkan hal Iya. gue 2 minggu alhamdulillah gitu kan, kalau memutuskan untuk sekian ternyata muncul hal yang dalam diri gue, udah jam berapa ini, buru segala macam, sampai di kantor, walaupun di kantor pun mungkin ya gue cuma kejar waktunya aja. Oh siap, alhamdulillah. Nah ini akan terkontaminasi nantinya. Iya. Ketika kita dihadapan dengan suatu Jadi keadaan, tinggal lu memilih nih ya kan, ada pilihan di sana gitu kan. misalkan kita tiba nggak sadar gitu, tanpa kita sadar kita emang bangunnya siap, ya kan? Terlepas dari kita punya alasan begadang, terlepas kita
lagi nggak enak badan, ya kan? Kita bangun siang. Keputusannya adalah apakah ini akan jadi hal yang sama di hari-hari berikutnya atau kita memutuskan untuk hari ini aja. Karena memang kita nggak sadar, kita nggak tahu, nggak ngerti keadaan yang terjadi, ya udah kita nggak mungkin protes, kita terima, besok kita mulai hal yang sebelum ini, mulai pagi. Nah, itu kan ada yang di rumah kayak gue sendiri. Jadi kan jadi berpikir gitu bang, gimana caranya biar nggak terjadi lagi. Oh mungkin kalau kemarin tidur malam, tidur percepat ya kan, nah udah percepat tetap siang ganti lagi gitu. Terus jadi ketika kita mencoba gitu, ada aja gimana caranya. Kan yang timbul pertanyaan, wah bangun siang nih jadi kenapa ya kan, kenapa dulu nih, oh gara-gara ya berarti tidurnya cepet tidur udah cepet tetap siang akan terus nih, kenapa bisa gitu ya. Udah tidur cepet kok masih siang gitu kan. Oh ya udahlah gue sekarang pasang alarm dong bang, pakai salon bang, gede banget gak, sampai mau gue juga datangin gue sekarang, bangun ya. Jadi ya alhamdulillah juga gitu. Jomblo ya? Ada yang bangun? Mak gue masih ada. Cewek nggak ada nelpon bangun. Yang oh, bangun percuma cari gue tuh tidurnya kebo telor lagi. Kalau kan beda kalau orang yang lu cinta banget gitu kan bangunin nelpon. Nggak boleh cinta banget, cinta aja Kan biasanya gitu loh, bucin kemarin. cinta aja. Belajar dong. Udah gak bucin lagi sekarang berarti. Bukan yang menghilangkan nih, kalau itu menghilangkan namanya. Mas bucin masih ada berarti? Masih ada, Masih tapi bucin. nggak berlebihan. Tinggal bucin tuh bagus gitu. Cuman Ya bagus apa arahnya ya. aja. Nah, itu. Jadi Cinta kepada kan orang. pilihan. Lu mau bucin yang kayak gimana? Apa sih bucin? Gua aja nggak tahu. Nggak tahu. Budak cinta ya. Oh, budak berarti nggak bagus. Bukan. Budak. Perbudak sama cinta lu. Mau. Sebenarnya kalau emang kita bisa mengontrolnya, kata gue aman-aman aja. Budak kan kalau nggak salah ya, kalau yang gue dapet itu kan pembantu bang. Itu berlebihan. Hati-hati aja ketika kita udah sering dengan hal yang negatif itu tadi gue bilang. Jadi kita anggap itu baik. Kenapa? Wah, emang tuh orang begitu. Jadi mayoritas hal itu, jadi rata-ratanya hal itu akan kita anggap itu jadi baik. Kalau kita terseret. Karena kita juga belum ngerti baik sebenarnya seperti apa sih. Belum ngerti, dan bahkan gue sendiri pun ketika gue melakukan hal ini mungkin hal baik lah yang menurut gue itu baik, belum tentu mungkin hal itu Belum baik. tentu. Belum tentu. Artinya kita cuma berdasarkan dengan yang kita lihat, kebiasaan-kebiasaan yang orang lakukan, dan kita samakan ke diri kita. Oh, kata orang itu baik, dan kita ikutin itu. Wah, kayaknya baik. Itu pun baru kayaknya. Tapi ya itu dia sih bang, ketika kita mengalami pengalaman yang luar biasa lah kita, ya menurut kita pun luar biasa, belum tentu menurut orang luar biasa ya kan, beda-beda. Tapi konsekuensinya ya kita harus terima, orang itu nggak setuju, jadi setuju untuk nggak setuju, masuk ke toleransi juga kan gitu. Setuju untuk tidak setuju. Menurut gua luar biasa, menurut di depan bakso enak, lu belum ngerasainnya percuma. Pilihan lagi, lu mau gimana Rik? Mau mencoba? Balik ke diri masing-masing. Ntar juga ada konsekuensinya lah. Ada lu milih yang mana pasti ada hasil yang mana, lu milih yang mana juga ada menurut gua ketika tadi lu bilang balik lagi ke diri kita masing-masing, itu pun ada pilihannya kan, bukannya gua siapa lu siapa, bukan gua ya udah gua, lu ya udah lu, itu maksudnya bukan ini lagi kan, bukan malah menutup. Kalau begitu menurut gue ya malah menutup ketika lu mari gini LDR-an gitu, kayak gue dong yang dekat gitu. Itu kan yang berbeda tuh kan. Berbeda, lu berpegang teguh sama LDR-an, gue sedangkan gue deket. Kalau emang menurut lu baiknya LDR sampai nggak mau deket,
sayang juga nggak dicoba gitu. Gue pun sama, ketika emang seringnya deket cobalah ya. Ternyata soalnya menurut gue ya itu kan seru, tapi ketika ada orang yang menunjukkan dirinya siapa dan kita nggak menerima itu, Karena kan dasarnya jika kita bilang hal itu baik tadi dasar rekaman. Rekamannya akan luar biasa karena itu otak. ya Jadi ada rasa rasa di rasa yang kita libatkan di sana. Karena kalau berbicara tentang hal luar biasa itu cuma sekedar di otak. Kepala kita ini mungkin secara luar biasa menurut kepala adalah hal di luar dari rekaman, hal baru. Cuma ketika dilibatkan perasaan tadi bahwa oh ini wah sulit untuk diucapkan kan ya, memang ketika menurut kita merasakan kedua hal itu, selain daripada kita berpikir kita merasakan itu, dan kayaknya ini kita perlu sampaikan kayaknya ternyata ada yang enggak sepemahaman ya ya kan, ada yang misalkan enggak ya itu kan lu misalkan enggak menurut lu ya, gua belum tentu sama. Kenapa gua misalkan contohnya gua meyakinkan lu misalkan tadi lu bilang MPR itu begini gitu. Itu ada hal luar biasa yang gua rasakan, mungkin gua bisa belajar jauh aja gua bisa apalagi deket. Lo nggak sepemahaman dengan gue bilang tadi ya harus belajar setuju gitu ya, dan menerima tetap emang bilang memang bisa dibilang itu kita menerima hal itu. Yang menyampaikan menerima bahwa ada yang nggak sepaham ya. Cuma kalau misalkan berhubungannya dengan kita belajar hal yang sama ya kita belajar hal yang sama dan di saat itu ada 1-2 orang yang lebih dulu merasakan. Jika dia ingin berbagi pengalaman berdasarkan ilmu yang kita pelajari bareng-bareng ya, berarti ketika ketinggalan jatuhnya ya, artinya gue udah ngerasain begini nih hasil ini, akan berharap si yang ngomong mungkin kemarin teman-teman kita yang berbagi pengalaman ingin menyampaikan bahwa wah ini enak banget ketika lo benar-benar bisa rasakan dipraktekkan pelajaran itu, oh ternyata kesini nanti arahnya walaupun nanti versinya beda pun kalau misalkan nggak diterima atau nggak sepemahaman, lepas dari yang menyampaikan. Karena yang menyampaikan pun tidak menuntut untuk lo merasa harus merasa cuma bilang filter lah. Kalau misalkan gue sebagai pendengarnya gue belum merasakan diri gue, wajib untuk memfilter dalam diri ini. Bagaimana gue tahu tentang kebenaran kalau gue nggak tahu walaupun beda cara, mungkin walaupun beda caranya gitu kan. Misalkan orang yang menyampaikan tidak ada dampak kok, misalkan dia menyampaikan sampai ya begini-begini goyang-goyang ya kan, apply gitu kan apa yang menurut dia pengalaman dia yang disampaikan sama dia tentang nyoba sesuatu itu misalkan kan kita bisa nilai hal itu. Kalau misalkan dia ada hal yang bahkan ketika dia menyampaikan pun misalkan kita merasa gitu dalam arti itu ada hal aneh atau hal yang luar biasa kayak yang mungkin gue nggak akan dapat cuma sekedar dari omongan dia ya, gue harus alami. Contoh misalkan tadi gue bilang gue LDR, bagus, nggak akan dapat feel itu ketika lu sendiri nggak coba itu. Benar. Ketika dicoba bener nggak sih yang disampaikan tadi, bener, oh berarti lu membenar. Ya awalnya mungkin nggak setuju, nggak nerima, ya tetap akan seperti itu kalau lu nggak pernah coba. Dampaknya apa? Lihat aja orangnya, kasar gimana sih orang ini gitu. Ya, paling jauh-jauh ya cuma karena gak ketemu doang atau apa hal baiknya. Iya, kita harus lihat Filter. Kalau kita lihat oh dia kayak galau terus, karena ya kita pun nggak bisa kontrol orang menunjukkan apa gitu. Itu sama aja seperti ya ngerokok gitu ya, ngerokok tuh gimana sih ngerasa ngerokok gitu, ngerokok kayaknya apa terus ngeliat orang-orang ngerokok gitu kan, kita pengen nyoba ngerokok gitu kan,
pengen coba ngerasakan. Kalau menurut kita ngerokok itu memang nggak pas di kita ya jangan dicoba gitu. Tapi kalau memang kayaknya enak loh rokok, coba lah ngerokok. Sama atau enggak ada buah mangga gitu, orang makan mangga kayaknya enak tuh buah tuh ya, kita coba baru kita tahu rasanya. Tapi kalau orang itu menjelaskan gimana sih rasanya gitu, rasa mangga gitu, coba lo tahu gak rasa mangga atau jelasin rasa rokok, coba jelasin gimana rasa Karena rokok. ya ketika mencoba juga beda ya, jadi unik nih. Misalnya yang tadi lu bilang, Rik, lu makan mangga gitu, menurut lu manis, sedangkan lu juga makan mangga rasanya asem gitu kan. Padahal sama-sama mangga nih bang, ya kan, itu unik juga tuh kan. Jadi yang terekam di gua mangga asem Ri gitu kan. Dia lu sedangkan dia lu oh manis gitu. Nah itu kan berbeda nih. Walaupun sama nih ya kan bang, itu kan lucu juga tuh menurut gue ya. Ada perbedaan di walaupun sama gitu kan, itu sama-sama mungkin namanya aja yang sama, namanya aja, buahnya dari bijinya beda. Nah ya kan itu dia jadi pertanyaan, oh mangganya apa sama dari jenisnya ya kan? Tingkat kematangannya ya kan. Kalau mau sama-sama coba mangga yang sama, mangga yang sama bagi dua, tapi tetap juga ada yang sini nggak ada ulat, sini ada ulat. Itu gantung lagi itu mungkin udah bagian lu udah. Iya bener, lucu juga loh kayak iya ya, karena gitu ya kita pun harus menerima orang ya, nggak bisa lah orang mau lu bisa marah apa gitu, nggak bisa kita kontrol itu. Tapi gimana sih ya, itu kan jadi pertanyaan gimana caranya biar ini kita belajar di tempat yang sama, kita mau ngomong sama orang yang nggak belajar, nggak barengan kita belajar, tentu beda walaupun sama-sama belajar. iya Beda. Karena apa, kita belajarnya di sini, orang belajar di sana, kita mau satu nih, banyak orang benar luaran sana membenarkan apa yang dipelajari sendiri ke orang lain. Wah lu coba beneran gua kan lu salah, oh dia pun merasa benar, itu salah, malah sama-sama merasa benar yang kita beradu ya terus. Disitulah letak dimana yang sering dibilang toleransi, yang lu bilang tadi setuju untuk nggak setuju kan, lu bilang tadi ya belum tentu orang sepemahaman dengan kita. Ini perlu kita pelajari lagi bahwa enggak apa namanya, enggak kayak kita belajar bareng terus kita ngobrol tentang pengalaman di tempatnya kita ngobrol dengan orang lain yang mungkin belum sampai, belum belajar hal itu. Kita belajar tentang menerima. Sekarang kita mulai bertahap naik levelnya, apa sih arti menerima ya? Berdasarkan versi yang kita alami sendiri. Belum tentu di luar mengalami hal itu, belum tentu di luar belajar hal itu ya. Ya tadi lo bilang ya, kita makan mangga di sini rasanya apa, orang makan mangga di luaran sana belum tentu rasanya sama, karena nggak pegang mangga yang kita pegang. Artinya muncul kan yang toleransi, yang dari toleransi pun kalau misalkan kita dapat pengalaman di sini melalui orang-orang di luar diri kita tapi dalam lingkup yang sama, baginya harus pas. Sama aja kita ada orang yang minum, yang mungkin abang juga pernah ngerasain minum terus dibagiin atau dikasihin ke orang yang nggak minum, itu nggak pas gitu. Kita harus berbaginya ya dengan orang yang pas gitu. Ini tuh yang buruk gitu. Kita ambil yang positifnya, berbagi yang daging nggak usah makan daging. Kita berbagi orang yang nggak suka makan daging, pokoknya vegetarian itu makan sayur, pokoknya dia nggak makan daging gitu, tapi kita kasih daging nggak mau lah, dan kita baginya nggak pas. Jadi kita harus bagiin sesuatu orang yang pas, yang gue tangkap dari sini. Pun ketika emang kita vegetarian tapi dikasih daging pasti kita nolak. Enggak, si itunya kan ya tapi itu kan bukan kontrol kita gitu, karena kita ya udah niatnya baik nih ya, memberi gitu kan. Beda dengan ketika orang kasih kita, kita sudah belajar tadi udah mau kasih, walaupun nantinya kita nggak makan, tetangga, saudara yang lain. Tuh banyak orang yang nggak bisa makan daging kambing misalkan karena darah tinggi, cuma dikasih ini pas kurban kan, nah udah terima, makasih ini oper. Nah kita yang belajar
di luaran sana. Kalaupun ditolak, ya kita yang belajar tadi apa? Terima penolakan Terima tadi. penolakan tadi. Gitu. Nggak mungkin juga lu paksain lu. Betul. Kan Jadi ada dua, udah ya banyak juga sebenarnya, nggak cuma dua. Menurut gue sih Iya. banyak ya bang, banyak juga. Bisa diterapin di berbagai macam konteks. Tinggal kita Karena luas. Tadi karena kita belajar, misalkan menurut versi kita seperti ini, praktek dulu, sehingga akan luas nanti praktek. Lalu belajar matematika nggak cuma hitung tambahan doang, ada penolakannya, kali ada lagi. kali, ada rumus yang tak dan segala macam perhitungannya. Cuma satu, cuma kita selesaikan dulu tambahan lah. Kita udah bisa tambah-tambahan, kurang-kurangan, setelah itu apa kali-kalian, naik levelnya. Tapi kita nggak samain matematika cuma sekedar tambahan doang, enggak, karena luas untuk perhitungan, belum lagi tentang sejarah, bahasa Indonesia atau apapun segala macam, masuk belajar tentang kehidupan tadi. Kita dihadapkan dengan belajar penerimaan, yang kita tahu dulu yang kita praktekkan, nanti dulu yang menurut yang disampaikan itu belum ngerti kita ke arah sana. Hal kecil yang kita praktek, nerima apa dulu, misalkan kita belajar tentang nerima, oh kalau pekerjaan ini kita terima misalkan, oh itu aja dulu yang kita tangkap. Dimulai Praktekin dari dulu. hal yang kecil. Hal yang kecil, hal yang kita pahami. Masalah kalau kita yang kita pahami, misalkan oh kita ngerti ini, cuma kita nggak praktek, kita akan berkembang. Tapi penerimaan apa yang bentuknya nanti akan berubah. Ya termasuk nanti versi yang tim kemarin yang survei keuangan wisata, kita belum sampai ke sana mungkin level untuk penerimaan ke arah sana, bahkan kita mungkin belum peka dari keseharian kita sendiri. Kenapa mau dibangunkan siang, kita malah belok nanti, waduh ini kenapa nggak dibangunin, kenapa enggak, itu nolak kita bangun siang. Ya bangun siang nggak banyak, bangun siang. Iya. Tapi kalau kita peka tadi, kenapa ya Nah, jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan kan jadi positif terus sehari. Oh kenapa ya tadi begini, oh kenapa ya gua disudutin, misalkan ngerasa disudutin, oh kenapa gue dikasih kerjaan yang keras, oh kenapa gua terus ya, atau apalah, itu jadi terus hal-hal positif. Kalau kita tadinya terpetakan, sadarkan akan hal itu, kita sudah belajar ya. Kemarin gue bilang kita baru berada di lingkungan positif, lingkungannya yang positif. Sama halnya dengan kita, kata orang itu tergantung teman lo gitu kan. Lo teman yang pedagang jengkol akan bau jengkol, teman sama pedagang parfum makan wangi. Cuma tergantung juga, tergantung juga. Nggak akan bau jengkol di sana, nggak akan bau wangi di sana, parfum. Tergantung kita, itu kan baru lingkungan ya. Kita sendiri gimana? Di lingkungan positif, kita sendiri mau gimana? Mana? Karena ada Betul. berada di lingkungan positif tapi tetap negatif. Ada sih. Ketika ada di positif pun hal negatif pasti ada gitu kan. Ya itu dia bener. Ya udah lo mau milih yang mana? Apakah di lingkungan positif mau ya udah positif ikut gitu. Hanya mau jadi negatif dalam positif pun lucu juga. Ini kalau kita nerima, kita berada di lingkungan positif, nerima dan kita ngalir aja, ibarat kata ngalir di lingkungan positif, tanpa tahu kita akan jadi positif. Walaupun mungkin waktunya agak lama, berbeda dengan kita nolak. Kalau kita benar nolak, ibarat kata Nyatu. tetap mau sebanyak apa air, sebanyak apa minyak, tapi ya berlawanan kayaknya. Kasih bumbu Indomie, jadi enak tuh Ri, kalau perbedaan satu ini. Asal menerima, terima nggak lu minum air sama minyak? Hah? Ya udah berapa nih, udah sejam nih. Udah, tapi udah ngantuk. Ya, mungkin sedikit lagi aja ya. Balik lagi tentang kemarin yang Subang itu, tentang sebuah keajaiban. Mungkin udah abang ngerasain lah sebuah keajaiban, salah satunya di Subang. Kalau lu apa nih yang lu pernah ngerasa
ini wah ini keajaiban. Gue dulu pernah satu kali ikut di Kaso Malang Enggak, bukan luar sana. Bukan bahas Subang, yang lain. itu. Ini sebuah keajaiban nih, keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan yang gue alami di sana tuh. Pas gue sakit terus sembuh, enggak semuanya sembuh, disisain. Terus ajaibnya mana? Ya kalau di sana menurut gua ya Tuhan bisa aja menyembuhkan total. Ya. Tapi Tuhan sayang gua gak dikasih sehat duit. Menurut gue Itu keajaiban. Menurut lu? sebenarnya bisa aja Allah. Nggak ada yang lain? Terus satu lagi, cuma satu itu doang ajaibnya. Ada lagi nggak? Gue bisa hidup sampai sekarang. Itu sebuah Gara-gara- keajaiban. Iya. Abang ada lagi ya bang? Sebuah keajaiban selain dari Subang bang? Ya. Yang pendek aja. Karena setiap hari itu adalah hal ajaib. Yang paling ajaib nih, wow ini sesuatu yang wow. Salah satu kan Subang, yang paling wow itu. Selain dari Subang. Hal yang masuk logika akal. Yang sulit dijelaskan itu. Sulit dijelaskan, gimana dia mau jelasinnya Anda ini. Yang sulit ya gitu lah. Dilogikakan gitu. Paling ya kalau diruntut dengan dasar gue sampai ke sini itu kan luar biasa sih juga. Sehingga diri gue pun bisa terbentuk sampai dengan saat ini pun hal biasa yang nggak pernah terjadi. Bahkan gue bisa satu visi misi sama orang yang dulu Bertolak belakang. itu hal yang di luar dari kehidupan, dari luar lagi. Apa ya, kalau yang gua rasa itu tiap harinya kita hal-hal rasakan. Kenapa contoh dengan kebutuhan yang selalu terpenuhi itu hal yang luar biasa. Satu keajaiban. Karena banyak orang di luar sana nggak ngerti bahwa setiap hari itu terpenuhi. Selalu merasa wah makan kurang, tidur kurang, segala macam kurang. Hal yang ketika gue dapatkan merasa bahwa cukup, itu adalah hal yang luar biasa gue dapat. Merasa gue cukup dan segala kebutuhan terpenuhi. Itu pun hal yang luar biasa. Ditambah lagi hal luar biasa ketika diizinkan untuk punya keturunan, walaupun yang belum sampai ke titik di mana akhir itu pun hal luar biasa ya. Kok nggak ngerti mana ya, ini nggak selalu ya. Kalau dibilang tuh banyak di luar sana mungkin sampai puluhan tahun, banyak juga di luar sana ketika baru nikah misi. Dan pun gue udah 2 kali, alhamdulillah 2 kali sempat gagal, dan ini yang ketiga. Dan itu pun di luar daripada yang gue bilang tadi, ketika kok kayaknya merasa kok gue udah berusaha sekian begini untuk dari segi penghasilan kok begini agak berkurang. Tapi ternyata di balik itu semua, oh gue udah belajar berbagi dan segala macam, oh ternyata sini gitu. Merasa belok itu aja itu hal yang luar biasa, karena banyak orang nggak menyadari hal itu. Ya kan, bahwa misalkan katanya benar berbagi aja begini, berbagi itu begini, ya? Tapi nggak sadar kalau Kita melihat hal lain yang kita rasakan, ya, itu hal luar biasa. Nah. Intinya hal yang di luar logika menurut gua secara pribadi adalah hal yang luar biasa yang gua alami. Bahkan terakhir pun nggak logika lah kalau gua kemarin ikut perjalanan ke Bandung, nggak logika dalam perjalanannya, itu hal yang luar biasa. Intinya kita semua pun mungkin bisa merasakan keluar biasaan itu, kebesaran Tuhan itu kalau kita takut ke dalam.
praktek tentang apa yang dipelajari, akan duduk ngobrol itu hal yang luar Iya. biasa. Ketika lo sembuh dari penyakit itu walaupun disisain sedikit itu hal yang luar biasa. Bisa aja Tuhan bisa sembuhin lo. Bukan masalah bisa aja Tuhan sembuhin lo total, bisa aja Tuhan nggak sembuhin, ya kan? Artinya lo masih dalam keadaan tapi disembuhin, Iya. ya disembuhin. Bukan walaupun disisain, bukan. Tapi kalau misalkan ada bahasa walaupun masih disisain, lo nggak terima dengan sekarang yang terjadi. Nggak perlu. Iya sih, bisa juga. Iya. Lu ngeliatnya seperti itu. Iya. Menurut gue ini masih bisa sembuh. Gua Dan berusaha. ini pun kalau lo misalkan merasa nanti di perjalanan nanti Iya. itu tidak menutup kemungkinan akan Iya. total, Iya. gitu jelas. Dan itu ada hal yang luar biasa. Lu akan bisa. Kenapa? Artinya dengan belajar, dengan ikut belajar, artinya dengan masih ada yang belum sembuh pun diterima dan tidak menutup diri untuk lebih produktif. Artinya ketika lo menikmati akan hal itu, contoh gini deh, gue punya handphone jadul tapi gue maksimalkan handphone jadul, tidak menutup kemungkinan akan upgrade handphone. Contoh gini deh, balik lagi kita punya setup tadinya kecil sedikit peralatan dalam kita maksimalin ke arah sana, tidak menutup kemungkinan akan Ada. ada. Itu yang luar biasa. Oke. Nih kan kalau kita peka, kalau kita sadar, kalau kita nggak sadar belum tentu ini jadi suatu hal yang luar biasa. Iya. Nah, luar biasa itu ketika kita menyadari hal itu. Oke. Nah, itu. Gunung aja luar biasa ngelihat kalau kita sadar. Kalau nggak sadar, wah gunung biasa. Jatuh bolak-balik nggak mati. Apa bukan masalah hal luar biasa yang ditunjukkan Tuhan pada kita yang kita sebut karena kita nggak belajar. Untung gua cuma sekedar itu. Untung tadi, untung begini. Itu doang. Lupa Tuhan. Kalau kita emang kita belajar pada saat dapat kejadian hal itu, ini hal luar biasa yang kita alami. Kenapa? Jadi Tuhan sedang mempertontonkan kebesarannya bahwa gua harusnya orang dalam kondisi seperti itu udah pasti mati. Tapi gua masih selamat. Jadi inti dari keluar biasaan adalah kesadaran diri kita untuk lebih peka terhadap Betul. ini. Ya itu dari Bang Riko ya, mungkin banyak dari Fahmi juga hal-hal suatu keajaiban Tuhan. Mungkin Bang Riko tadi juga pernah cerita kalau pernah kecemplung gitu ke air gitu kan. Dan juga harusnya nggak bisa berenang dan kalau logikanya itu udah tenggelam. Dan juga pernah juga jatuh dari ketinggian, kalau logikanya itu rata-rata ya sekarat, tapi dia hanya patah-patah doang gitu. Dan juga Fahmi udah disembuhkan gitu kan, dan juga pernah gua sendiri ngalamin suatu keajaiban dari hampir gitu, udah dari mimpi atau apa gitu. Ada orang dua yang dorong gua itu di apa ya, bukan kursi roda sih, yang meja kasur ranjang rumah sakit itu udah didorong itu, orang dua bajunya putih-putih semua tuh, itu nggak tahu apa, udah di sholawatin sama bokap gua, udah pasrah semua tuh, dan ternyata gua disadarkan, gua dibangunkan lagi dari operasi, disehatkan lagi, dan itu salah satu keajaiban. Dan salah satunya kita bernapas, kita berdiri di bumi ini, kita siang dan malam gitu, itu salah satu keajaiban Tuhan. Dan ada banyak di sekeliling kita yang mungkin tanpa sadar itu suatu keajaiban, dan kita rasakan semuanya itu bahwa Tuhan itu ada dan kebesarannya itu ada bersama kita. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.